Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Indramayu, Angkatan 6 Kelompok 12, akan memaparkan materi tentang tokoh panutan di Jawa Barat. Beberapa tokoh yang kami kemukakan adalah Odet M. Daniel, Ahmad Heriawan, Susi Ridwan Kamil, dan Bima Arya S. Sebelum memasuki materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama Dr. Eva Mardiana Dewi selaku Ketua Kelompok, selanjutnya Fitri Dianjani, Husna Hazimah, Nur Syafika, dan Wahyu Ningsih. Dari 5 tokoh yang kami kemukakan, dapatlah tokoh yang kami angkat yaitu Dr. Haji Ahmad Heriawan, LC MSI. Biografi beliau yaitu beliau lahir di Sukabumi 19 Juni 1966 dengan istri Neti Prasetyani MSI. Riwayat pendidikan SD Negeri Salawai 1 Sukabumi, SMP Negeri Sukaraja, SMA Negeri 3 Sukabumi, Fakultas Syariah Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab di Jakarta, Pasca Sarjana di Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan IPB, dan Dokter Ilmu Manajemen dan Bisnis UNPAD. Karir politik beliau, anggota legislatif Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1999, wakil kedua DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2004 sampai 2009, dan seterusnya Gubernur Jawa Barat tahun 2008 sampai 2018. Dengan penghargaan, dalam masa jabatannya beliau mendapatkan lebih dari 150 penghargaan. Kenapa kelompok kami memilih tokoh ini? Yang pertama karena beliau sangat menginspirasi, yaitu segudang prestasinya dapat menjadi inspirasi. Selanjutnya mencerminkan nilai-nilai berakhlak, dan beliau mencerminkan pemimpin yang berwibawa dan bertanggung jawab. Masuk ke nilai-nilai dasar ASN, yang pertama berorientasi pelayanan. Nilai yang pertama yaitu di mana indikator dari berorientasi pelayanan adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Nilai berorientasi pelayanan pada diri Kang Aher dapat kita lihat dari salah satu programnya yaitu Program Jawa Barat Caang 2010. Kata Caang berarti bahasa Sunda yang berarti terang. Untuk penerapan berorientasi pelayanan di masa mendatang yaitu sebagai calon ASN yang berorientasi pelayanan seharusnya kita mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga dapat melakukan pelayanan prima dan melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas di mana kedua nilai ini diwujudkan dengan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan jabatan. Kang Aher meraih penghargaan daerah berprestasi kinerja keuangan ekonomi dan kesejahteraan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati pada tahun 2009. Penghargaan ini diberikan karena pemerintah Provinsi Jawa Barat masuk ke kategori daerah berprestasi berdasarkan penilaian kinerja keuangan, ekonomi, dan kesejahteraan. Beliau mengubah sistem tender proyek di pemerintah di Jawa Barat dari yang semula manual menjadi elektronik. Sistem ini disebut dengan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan diyakini paling aman untuk menghindari kemungkinan korupsi pada proses tender. Jawa Barat merupakan satu dari 5 provinsi di Indonesia yang menerapkan sistem ini. Penerapan akuntabel di masa mendatang yaitu seorang ASN yang mempunyai nilai akuntabilitas dapat meningkatkan smart government melalui optimalisasi penggunaan teknologi, informasi, dan digitalisasi. Nilai dasar yang ketiga yaitu kompeten. Nilai ini diwujudkan melalui meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain, belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas sebaik mungkin. Beliau senantiasa terus meningkatkan kompetensi diri dengan terus belajar, yaitu dengan mengenyam pendidikan pasca sarjana di Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor pada tahun 2014, dan keilmuan doktor Ilmu Manajemen dan Bisnis di Universitas Pajajaran pada tahun 2018. Penghargaan Kesatria Bakti Husada oleh Menteri Kesehatan RI yaitu Endang Rahayu Sedianingsih di Jakarta pada tahun 2010.
penghargaan Ksatria Bhakti Husada diberikan kepada individu yang dengan sukarela telah menyumbang tenaga, pikiran, dan pengetahuannya di dalam mengembangkan program kesehatan. Penerapan kompeten di masa mendatang yaitu sebagai seorang ASN harus memiliki mindset long life education dan terus meningkatkan kompetensinya. Selanjutnya yaitu nilai dasar harmonis. Nilai ini menjadi penting, terutama dalam kaitannya dengan proses, kemampuan, dan kualitas berorganisasi dalam pekerjaan. Nilai ini diwujudkan dengan menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nilai harmonis ini terlihat melalui penghargaan beliau yaitu BKN Award atas prestasi pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengelola manajemen kepegawaian terbaik pada tahun 2011. Untuk penerapan harmonis di masa mendatang yaitu sebagai seorang ASN kedepannya harus mampu berbaur dengan latar belakang manapun serta kita harus mempunyai sifat tenggang rasa karena Indonesia mempunyai beragam budaya, suku, dan golongan. Dikarenakan fungsi ASN salah satunya adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Poin selanjutnya yaitu loyal, di mana loyal ini para petugas dituntut untuk berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Hal ini dibuktikan dengan memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintah yang sah dan menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Terpilihnya Kang Aher menjadi tokoh inspirator pemuda Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan ini dianugerahi sebagai tokoh inspirator pemuda Jawa Barat. Penghargaan ini diterima usai menjadi inspektur upacara di peringatan Hari Sumpah Pemuda tingkat Jawa Barat, merupakan bentuk mampu menjadi contoh dan menjaga nama baik bahkan menginspirasi. Penerapan loyal di masa mendatang yaitu sebagai seorang ASN senantiasa menjaga sikap dan perilaku kapanpun dan dimanapun berada untuk menjaga nama baik sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Poin selanjutnya yaitu adaptif. Nilai yang keenam yaitu adaptif sebagai nilai yang sangat penting yang harus dimiliki, terutama di era pandemi seperti sekarang ini. Nilai ini diwujudkan dengan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi, dan mengembangkan kreativitas dan bertindak positif. Beliau senantiasa melakukan inovasi-inovasi terhadap perubahan lingkungan. Atas segala inovasinya, Kang Aher terbukti dengan meraih penghargaan BKN Award kategori implementasi penilaian kinerja terbaik dan pengelolaan kepegawaian terbaik dan BKD Provinsi Inovatif pada tahun 2015. Penerapan adaptif di masa mendatang yaitu sebagai ASN harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan, baik itu perubahan teknologi, lingkungan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kolaboratif. Nilai kolaboratif yaitu petugas permasyarakatan harus mampu mengembangkan kerjasama yang baik antar sesama jajaran permasyarakatan maupun antar kementerian maupun kelembagaan. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan terbuka dalam bekerja sama dapat menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Nilai kolaboratif ini ditunjukkan Kang Aher salah satunya dengan menandatangani kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mencegah korupsi dana bantuan sosial menjelang pemilu Presiden Republik Indonesia tahun 2014. Kang Aher ini juga mencegah penyerapan dana bantuan sosial yang menurun di saat daerah lain berusaha mencegah penggunaan dana bantuan sosial agar tidak disalahgunakan partai politik tertentu. Untuk penerapan kolaboratif di masa mendatang, seorang ASN harus mampu bekerja sama dengan berbagai lini untuk mengoptimalisasi program serta mewujudkan target capaian sesuai yang diharapkan. Sesuai dengan dilakukan Bapak Aher, yaitu bekerja sama dengan BPK untuk menghindari penyalahgunaan dana. Kesimpulan yang kelompok kami dapatkan yaitu berdasarkan dari penjelasan di atas bahwa kiprah dari Bapak Jawa Barat ini dapat digambarkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai dari berakhlak. Beliau sangat menginspirasi dan mengajarkan kita bekerja dengan sepenuh hati serta berdedikasi untuk bangsa dan negara.
Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, Angkatan 6 kelompok 1-2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.